Jadi kada perlu risau dengan rezeki. Kayak apa kina anakku, kayak apa kina ini, kada perlu risau. Allah sudah menetapkan rezekinya dan Allah mengulahkan cara untuk mendapatkannya. Nah, jadi kita kada akan bisa menentukan nasib seseorang, nasib diri kita sendiri sebelum kita di akhir hayat itu. Rasulullah SAW seringkali berdoa kepada Allah agar ditetapkan iman, terutama menghadapi sakaratul maut itu. Karena disitulah ujian terakhir seorang manusia. Para muhibbin rahimakumullah. Nah, jadi malaikat datang, pembawa roh itu meniupkan di ubun-ubunnya, lalu hiduplah si kanak-kanak bayi yang di dalam perut tadi. Wa yu'maru bi arba'i kalimatin bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun am sa'id. Malaikat itu diperintahkan untuk menulis. Di mana menulis? Para ulama mengatakan, sebagiannya ada yang mengatakan ditulis di antara dua matanya. Ditulis di situ apa? Rezekinya. Ini orang rezekinya banyak atau sedikit. Ditulis lagi umurnya berapa. Ditulis lagi amalnya, ini orang baik atau buruk. Dan orang ini celaka di akhirat atau dia beruntung di akhirat. Nah, itu ditulis di antara dua mata kita sesudah ditiupkan roh ke dalam janin tadi. Nah, para muhibbin rahimakumullah, ini hadis oleh para ulama dijadikan satu nasihat, dijadikan satu pedoman kepada kita. Pertama, ada mulham bir rizik, tiada risau dengan rezeki. Kenapa? Karena sudah ditulis oleh malaikat dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi rezeki kita itu sudah ditulis oleh Allah, sudah ditentukan oleh Allah, banyak atau sedikit. Bagaimanapun kita berusaha, kada akan melebihi daripada apa yang ditakdirkan oleh Allah. Bagaimanapun kita risau dengan rezeki kita, kada akan melebihi daripada apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para ulama menjelaskan, ma qaddarallahu laka fahuwa yasilu ilaik bisababin awjadahu lak wa ma la yuqaddiru laka fala yasilu ilaik. Ini mengenai rezeki. Sesuatu rezeki yang sudah ditakdirkan Allah kepada engkau pasti akan sampai kepada engkau, dan Allah akan menciptakan caranya untuk mendapatkan rezeki itu. Jadi kada perlu risau dengan rezeki. Kayak apa kina anakku, kayak apa kina ini, kada perlu risau. Allah sudah menetapkan rezekinya dan Allah mengulahkan cara untuk mendapatkannya. Rezeki kita misalnya pada hari Selasa kita dapat rezeki 1 juta rupiah. Nah, ketentuan Allah demikian umpamanya. Allah mengulahkan jalan datangnya itu kayak apa supaya dapat 1 juta. Nah, jadi buat apa kita merancang, buat apa kita bersusah payah memikirkan rezeki ini? Bagaimanapun pintarnya kita, bagaimanapun susah payahnya kita, kada akan menambah apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini ada mulham bir rizik, tiada risau dengan rezeki itu. Amun itu bukan takdir kita, kayak apa aja usaha kita, kayak apa aja doa kita, kalau itu bukan rezeki kita, kada akan kita dapatkan. Tapi kalau itu memang rezeki kita, Allah akan bisa mengulahkan caranya supaya sampai kepada kita. Yang kedua, ditulis celaka atau kita ini beruntung.
di akhirat maksudnya. Nah, ini memberikan kepada kita satu nasihat. Adamul farah bisyai' ma lam ya'lam annahu sa'id fil akhirah. Tiada gembira dengan sesuatu apa jua pun selama belum tahu bahwa kita ini beruntung di akhirat. Apapun yang ada kita miliki, apapun rezeki yang datang kepada kita, kita jangan terlalu gembira sebelum kita tahu bahwa kita ini beruntung kada di akhirat. Kalau sudah tahu kita beruntung di akhirat, ayo hidup hendak berlapang-lapang, ayo hidup hendak berami-rami, ayo hidup hendak banyak istirahat dan santai. Kalau sudah kita tahu bahwa kita ini beruntung di akhirat. Nah, selama kita belum tahu kita ini di akhirat masuk neraka atau ke surga, hendaknya kita selalu risau dengan itu. Selalu memohon kepada Allah agar kita dijadikan orang-orang yang beruntung. Fawallahi alladzi la ilaha ghairuh inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi al-kitab fay'amalu bi'amali ahli an-nar fayadkhuluha. Sesungguhnya salah seorang kamu beramal dengan amal ahli surga sehingga tidak ada jarak antaranya dan surga itu kecuali satu hasta. Orang ini amaliyahnya amaliyah surga, gawiannya beribadat, sembahyang, baca Quran, nuntut ilmu, sehingga jarak dia dengan surga hanya sehasta lagi. Artinya jaraknya hanya mati. Kalau mati ke surga, maka terdahulu atasnya ketentuan Allah. Padahal orang ini dalam catatan Allah masuk neraka. Nah, maka beramallah dia dengan amal ahli neraka, maka dia masuk ke dalam neraka. Orang ini sudah ditentukan Allah ahli neraka. Bagaimanapun dia beribadah, tapi akhir-akhirnya dia akan berbuat amalan yang menyebabkan dia masuk ke dalam neraka. Pada zaman dahulu pernah diceritakan Rasulullah SAW berperang bersama para sahabat. Nah, di antara prajurit Rasulullah ini ada laki-laki yang sangat berani. Nah, kadang kau melihat ada celah, masuk, membunuh beberapa orang kafir. Ada sahabat yang menyampaikan kepada Rasul, wahai Rasulullah, lihat itu kawan kita sangat berani melawan orang kafir. Berapa banyak orang kafir dibunuhnya. Nabi kita bersabda, huwa binnar, nyematikan nerakanya Nabi kita tuh. Oh, sahabatnya terkejut. Ini orang berjuang membunuh orang kafir, matikan neraka. Lalu sahabat tadi mengiringi laki-laki tadi. Nah, diiringinya laki-laki tadi. Akhirnya apa? Laki-laki itu ditumbak oleh orang kafir. Lalu dia rabah, gugur. Kada tahan menahan sakit, mengambil pedang seorang, mencucuk awak seorang, akhirnya mati. Nah, mati dalam keadaan bunuh diri ngarannya. Padahal luar biasa asalnya amalan ahli surga diamalkannya. Nah, ini hikmahnya bagi kita apa? Bahwa kita jangan sekali-kali memegang apa yang telah kita amalkan. Kita merasa beramal ini, kita merasa membaca ini, kita merasa kita mati ke surga, jangan. Selalu hati kita ini ada khawatir tentang akhir hayat kita. Lalu kita berpegang kepada Allah, kita mohon kepada Allah. Nah, itu gunanya. Contohnya tadi. Wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu 'alaihi al-kitab fay'amalu bi'amali ahli al-jannah fayadkhuluha. Sesungguhnya salah seorang kamu sungguh beramal dengan amalan ahli neraka. Orangnya sepanjang hidupnya minum arak, berzina, berjudi, merampok habis, sehingga jaraknya lawan neraka sehasta lagi.
Tetapi orangnya dalam takdir Allah beruntung, matinya ke surga. Nah, begitu di akhir hayatnya dia berubah, dia tobat, dia kembali ke jalan yang benar, mati. Maka matinya orang ini adalah min ashabil jannah, termasuk orang ahli surga. Nah, jadi orang-orang yang selama ini maksiat, yang selama ini durhaka kepada Allah, jangan berputus asa bahwa rahmat Allah itu sangat luas. Rahmat Allah kadang-kala dibayangkan bagaimana keluasannya. Para muhibbin rahimakumullah, di dalam kitab Al-Jawahir Al-Lu'lu'iyah disebutkan kisah yang berkaitan dengan ini, hadis ini. Ada sepasang laki-laki dan perempuan ini berbeda agama. Laki-laki Muslim, si perempuan ini Nasrani. Tetapi ini dua manusia saling menghendaki menjadi pasangan suami istri. Namun si laki-laki ini kadawani melamar karena beda agama. Nah, jadi karindangan nang bini ini karindangan lawan lakian ini karindangan lawan binian itu. Cuma berbeda agama. Nah, akhirnya garing si laki-laki ini. Garing ujar laki-laki yang Islam ini, amun aku nih agama Islam, si perempuan itu agama Nasrani, mati aku kada tak kumpul kayaknya di akhirat. Baik aku bakapir aja cuman di akhirat tak kumpul kayaknya. Dikiranya di neraka aku kawak lu kawin kayaknya. Nah, jadi mun aku Islam, si perempuan itu Nasrani, mati aku kada tak kumpul kayaknya di akhirat. Baik aku bakapir aja. Nah, supaya di akhirat kayaknya tak kumpul bakapir si laki-laki tadi mati. Matinya dalam keadaan neraka. Si bini-bini garing juga. Ujian bini-bini pun aku nih agama Nasrani, sedangkan lakian itu Islam, kada tak kumpul aku kayaknya di akhirat. Jaka aku Islam, aduh lo. Nah, Islam si bini-bini itu mengucap 2 kalimat syahadat, mati. Padahal hidupnya sepanjang masa Nasrani, laki-laki itu sepanjang masa Islam, tapi di akhir hayatnya berubah karena ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Si laki-laki itu syaqiyun, orang yang celaka, si perempuan ini sa'idah, orang yang beruntung di akhirat. Nah, jadi kita kadang akan bisa menentukan nasib seseorang, nasib diri kita sendiri sebelum kita di akhir hayat itu. Rasulullah SAW seringkali berdoa kepada Allah agar ditetapkan iman, terutama menghadapi sakaratul maut itu. Karena disitulah ujian terakhir seorang manusia. Nah, ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, selanjutnya hadis yang kelima. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-Fatihah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا